warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mustolih dengan nomor induk mahasiswa 06260822556. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Prodi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6, fase C, semester genap di Sekolah MI Tarbiyatus Sibyan, Kemdiritan Gendai, Kabupaten Banyuwangi, dengan materi gotong royong dalam mewujudkan bela negara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Sehat ya? Sehat. Baik. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Terima kasih. Duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Oh ya, silakan Mbak Aulia. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Abi firdahi sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Mus akan cek kehadiran dulu. Mulai dari Ananda Dava Yudhistira, Anjani Billy Agustin, Hafiza Khaira Lubna, Hana, Intan, Karla, Maira, Muhammad Al-Fatih, Naura Wardatul Zahira. Masuk semua ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, membuktikan memupuk rasa cinta kepada negara, mari kita nyanyikan lagu Pancasila atau Garuda Pancasila. Bisa ya? Bisa. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nikmati bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju.
Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, yang pertama, Pak Mus ingin anak-anak memahami gotong royong. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan makna gotong royong. Yang ketiga, anak-anak mengetahui nilai Pancasila dalam gotong royong. Yang keempat, anak-anak mengetahui keterkaitan gotong royong dengan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, anak-anak berdiskusi kelompok dan menunjukkan sikap gotong royong. Paham ya? Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Mus akan menyampaikan potongan surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dari potongan ini kira-kira materi apa yang akan kita pelajari? Oke. Pak Mus mau bertanya, pernahkah kalian melakukan gotong royong seperti kerja bakti di kelas, membantu teman, dan piket bersama? Pernah. Kalau pernah, apa yang kamu rasakan ketika setelah melakukan bersama-sama? Menyenangkan. Kira-kira pernah ada enggak teman yang tidak mau ikut gotong royong? Pernah enggak? Nah, ketika ada teman yang tidak mau ikut gotong royong, kira-kira apa yang terjadi? Tidak segera selesai. Tidak segera selesai. Kita lanjut materinya. Tolong siapkan buku-bukunya. Baik, gotong royong adalah bentuk cinta terhadap cinta sesama, cinta lingkungan, cinta persatuan untuk mewujudkan bela negara. Praktek gotong royong sebagai bela negara di sekolah dan masyarakat. Bersama-sama menjaga kerukunan. Kerja bakti menjaga kebersihan, mengerjakan tugas kelompok dan membantu tetangga saat membutuhkan. Ini praktek gotong royong ya. Oke, kita simak bersama ya. Pagi itu, seluruh siswa sedang melakukan kerja bakti bersama dalam rangka lomba kebersihan kelas. Nah, ini ada teman, salah satu siswa yang mengajak, mending kita ke kantin beli jajan, biar mereka yang bersih-bersih. Kira-kira pernah ada yang seperti itu enggak? Tidak. Ini permasalahan dalam ilustrasi. Ya, coba sebutkan permasalahan apa saja dalam ilustrasi tersebut. Permasalahan apa saja dalam ilustrasi tersebut? Minta tolong nanti ada yang menjawab ya.
Yang pertama, apa masalah utama dalam situasi tersebut? Siapa yang mau? Oh, Mas Rudi. Ya, Mas Rudi. Apa masalah utama pada situasi tersebut? Apa masalahnya? Masalahnya, jika tidak ada gotong royong, sekolah akan berantakan dan kelas tidak akan bersih dan semua siswa tidak mau saling membantu. Oke, terima kasih. Yang kedua, nilai Pancasila apa yang belum terlihat? Ya, Mbak Senandung, silakan. Menurut saya yang belum terlihat itu sila ketiga, yaitu sila persatuan. Sila Persatuan. persatuan. Baik, terima kasih. Apa dampak yang terjadi jika acuh dan tidak mau bergotong royong? Ayo angkat tangan siapa? Ya, Mbak Willy. Dampak yang terjadi jika aku dan tidak mau bergotong royong adalah gaduh, bertengkar, suasana tidak nyaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Gotong royong adalah wujud cinta kepada sesama. Bentuk tanggung jawab bersama dan bela negara di lingkungan sekolah. Dari kalimat ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang gotong royong. Contoh di sekolah, ketika setiap hari ada anak-anak yang mempunyai jadwal piket, seharusnya siapa yang piket itulah yang mempunyai tanggung jawab. Nah, jangan sampai misalkan Mbak Senandung, Mbak Olia, Mas Revan, Mas Didik, dan Mbak Willy ini mempunyai jadwal di hari Sabtu, maka tidak boleh untuk meninggalkan tanggung jawabnya. Itu contoh di sekolah. Nah, contoh di rumah, ketika ibundamu atau bapakmu mempunyai pekerjaan yang belum bisa dikerjakan, maka sudah halayaknya untuk membuktikan bahwa gotong royong itu bisa diterapkan juga di lingkungan rumah. Maka Mbak Olia, Mbak Senandung, Mbak Rara itu bisa misal mencuci piring, menyetrika baju, dan menyapu halaman atau yang lainnya. Paham ya? Paham. Baik. Baik anak-anak, setelah ini kita akan buat kelompok. Masing-masing jumlahnya 4-5 anak ya. Dalam satu kelompok dengan nama kelompok yang sudah Pak Mus tentuin nih. Sudah Pak Mus tentukan. Yang pertama kelompok rukun, yang kedua kelompok ikhlas, yang ketiga kelompok aman, yang keempat adalah kelompok peduli. Oke? Oke. Baik, untuk pembentukan kelompok ini, Pak Mus butuh 5 anak untuk kelompok rukun. Siapa yang mau? Oke. Kalau yang kelompok rukun 5 anak ini ke depan. Berdiri dulu di depan, bukunya di bawah. Ya. Untuk kelompok ikhlas Pak Mus butuh 5 anak. Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berdiri di sini. Di sini, bawa bukunya. Untuk kelompok rukun, ikhlas, aman, dan peduli, gabung di mejanya masing-masing. Silakan. Ayo, yang rapi. Sudah? Coba tes dulu. Kelompok rukun mana? Kelompok ikhlas? Kelompok aman?
Dan kelompok peduli? Oke, terima kasih. Pembagian LKPD, tolong diwakilkan di kelompoknya masing-masing. Bisa maju ke depan. Ini kelompok apa? Dukun. Ini kelompok peduli. Ini kelompok ikhlas. Yang ini aman. Ya. Oke, sudah dipegang? Silahkan simak tugas pada LKPD masing-masing dan simak sumber belajar pada buku paket atau video. Buku paket atau video? Oke, baik. Kita simak video ini bersama-sama. Baik, kita simak videonya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kelas 6, mari belajar bersama Pamus mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan semangatnya. Materi yang akan kita pelajari bersama adalah tentang gotong royong dalam mewujudkan bela negara. Sebelum Bapak menyampaikan tentang materi, kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran di antaranya. Nilai-nilai gotong royong dalam Pancasila dalam kegiatan gotong royong terdapat pengamalan. Kesimpulan dalam materi ini adalah gotong royong merupakan salah satu wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk oleh siswa. Di sekolah, gotong royong dapat dilakukan dengan bekerjasama membersihkan kelas, melaksanakan kegiatan bersama, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, serta menjaga kerukunan antar teman. Bagaimana videonya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kalian punya tugas untuk berdiskusi. Yang pertama, diskusinya 20 menit cukup? Cukup enggak? Cukup ya? Cukup lah. Terus yang kedua, presentasi kelompok nanti 15 menit. Dan evaluasi 5 menit. Paham ya? Oke. Hah? Boleh. Gimana? Ya. Oh, ya kan nanti tinggal ngomong tak ya? Hah? Boleh. Ya, mana coba dibuka. Kelompok tentang gotong royong sebagai wujud bela negara. Kan contoh gotong royong banyak. Ya. Gotong royong di sekolah maupun ketika kalian di rumah. Boleh. Ada lagi? Jenuh enggak? Jenuh apa enggak? Ada yang mau memimpin atau yang bisa menjadi memimpin yel-yel atau ice breaking?
Siapa ini? Kamu? Sama siapa? Sama Ella. Ya sudah, silakan dipimpin ice breaking-nya. Pak Mus ikut. Ayo, silakan. Nomor 1, nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, siap belajar. Kayaknya kurang semangat deh. Kita ulangi lagi sambil berdiri. Silakan berdiri. Ayo, Mbak Aulia sama Mbak Carla dipimpin. Nomor 1, yes. Nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, siap belajar. Ya, duduk. Terima kasih. Waktunya presentasi. Kelompok mana dulu yang bersedia? Oke, udah. Oke, sebentar. Jangan rame dong. Gini. Tak tunjuk ya. Kelompok pertama dulu tadi kelompok apa? Silakan kelompok rukun. Dimulai presentasinya. Langsung saja. Oke, siapa ini yang presentasi? Habis ini. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami kelompok 1 rukun yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Izzatunisa Faretna, Mo Al-Fatih Fabrizio, Anjani Billy Agustin, Intan Merilana Putri, dan Hafizul Faramadani. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gotong royong sebagai bentuk bela negara. Hasil diskusi kami berupa ringkasan dalam kertas HVS yang diberi warna-warni pada kalimat yang penting agar lebih simpel dan mudah diingat. Ada pertanyaan yang akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya. Masalah jika tidak ada gotong royong. Jika gotong royong tidak dilaksanakan, sekolah menjadi kotor, kelas berantakan, dan siswa sering saling menyuruh tanpa mau membantu. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Fabrizio. Pertanyaan kedua, peran warga sekolah. 1. Siswa membersihkan kelas, menyapu halaman, dan bekerja sama saat piket. 2. Guru memberi contoh dari mengingatkan pentingnya kerjasama. 3. Warga sekolah menjaga fasilitas dan lingkungan sekolah. Pertanyaan ketiga dibaca oleh Anjani. Pertanyaan ketiga, hubungan dengan nilai Pancasila. Gotong royong sesuai dengan sila kedua atau saling membantu, dan sila ketiga atau persatuan Indonesia. Pertanyaan keempat dijawab oleh Intan. Dampak positif terhadap persatuan dan bela negara. Gotong royong membuat siswa rukun, kompak, dan cinta sekolah sebagai bagian cinta tanah air. Pertanyaan kelima dijawab oleh Hafiz. Pertanyaan kelima, rangkuman kreatif. Gotong royong menjadikan sekolah bersih dan nyaman. Dengan bekerja sama, persatuan tumbuh dan kita belajar bela negara dari hal kecil. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk Guru membimbing dan bagi tugas. Warga sekolah mendukung kegiatan bersama. Nilai Pancasila. Kegiatan gotong royong sesuai dengan sila ketiga karena menumbuhkan persatuan. Kegiatan gotong royong sesuai dampak positif. Gotong royong melatih
tanggung jawab, kebersamaan, dan rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Rangkuman kreatif. Yang gotong royong juga sama dengan kerjasama. Oke, presentasi sudah, kalian luar biasa. Sekarang kita akan refleksi bersama. Minta tolong nanti ada perwakilan kelompok yang bisa menjawab pertanyaan refleksi dari Pak Mus ya. Mewakili kelompok masing-masing. Yang pertama, apa yang terjadi jika tidak ada gotong royong? Tunjuk tangan. Dari kelompok mana? Sebutkan nama. Silakan berdiri. Nama saya Aulia dari kelompok 1 Rukun. Apa yang terjadi jika tidak ada gotong royong? Jika tidak ada gotong royong, sekolah menjadi kotor, kelas menjadi berantakan, dan siswa akan saling menyuruh tanpa mau membantu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Aura. Sekarang refleksi yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat bekerja sama? Oke, silakan berdiri, sebutkan nama dari kelompok apa. Perkenalkan, nama saya Rabiala Dawiyah, saya dari kelompok 2 Ikhlas. Perasaan ketika bekerja sama adalah senang. Senang. Oke, terima kasih. Untuk refleksi selanjutnya, sikap apa yang bisa diterapkan mulai hari ini? Ya, Mas. Silakan. Nama saya Aji dari kelompok 3 Aman. Sikap apa yang bisa diterapkan mulai hari ini? Selalu saling membantu teman yang membutuhkan. Saling membantu teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Refleksi terakhir. Sikap apa yang bisa diterapkan di rumah? Oke. Silakan. Nama saya Tata, saya dari kelompok 4 Peduli. Membantu ibu mencuci piring. Mencuci piring. Kalau Bapak yang dibantu apa? Merumput. Merumput. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok mana ini? Kelas. Ini aman. Ini peduli. Ini rukun. Ya, dianu dulu, diterima dulu ya, nanti lagi. Ya, nanti begini anak-anak. Itu kalian kan sudah mengambil lembar sumatif ya. Yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang nilai-nilai dari gotong royong. Apa? Nilai-nilai dalam gotong royong. Oke, terima kasih. Cukup sampai sekian, kita lanjut di pertemuan hari esok. Sekian dari Pak Mus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.